Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Saya Immanuel Johan Dekonos dari kelas 10 IPA 2 SMA Trisar Mahasiswa Kupang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Buleleng. Baik, yang pertama dari latar belakang Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng merupakan kerajaan tertua di Bali dan mulai berkembang pada abad ke-9 sampai dengan 11 Masehi. Kerajaan Buleleng diperintah oleh dinasti Marmadewa. Keterangan mengenai kehidupan masyarakat Kerajaan Buleleng pada masa dinasti Marmadewa dapat kita pelajari melalui prasasti-prasasti yang ada, yaitu sebagai contoh prasasti Belanjong, prasasti Penampahan, dan juga prasasti Melat Gede. Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 dan jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849. Kerajaan ini dibangun oleh Gusti Anggolar Panji Sakti dari Wangsa Kepasikan dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit. Selanjutnya sejarah Kerajaan Buleleng. Sejarah Kerajaan Buleleng dimulai sejak pertengahan abad Sejarah Kerajaan Buleleng dimulai sejak pertengahan abad ke-17 Masehi. Kerajaan bercorak Hindu ini terletak di Bali bagian utara, tepatnya di Singaraja. Pendiri Kerajaan Buleleng bernama Gusti Anggolar Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan, dan Kerajaan Buleleng berdiri ketika eksistensi Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Majapahit kian memudar. Di bawah pemimpinan I Gusti Anggolar Panji Sakti, Kerajaan Buleleng berkembang pesat dan langsung mencapai kejayaannya di masa-masa awalnya. Kerajaan ini punya bandar dagang yang ramai karena letaknya dekat dengan pantai. Buleleng berperan sebagai penyalur pasokan hasil bumi dari para saudagar Bali ke daerah-daerah lainnya. Selanjutnya adalah kehidupan politik dari Kerajaan Buleleng. Kehidupan politik yaitu pada tahun 989 sampai dengan 1011, Kerajaan Buleleng diperintah oleh Udayana Marmadewa. Udayana memiliki 3 putra, yaitu Airlangga, Marakatangkepaja, dan anak bungsu. Kelak Airlangga akan menjadi raja terbesar Kerajaan Medang Kamulang di Jawa Timur. Menurut prasasti yang terdapat di Pura Batu Medek, Raja Udayana menjalin hubungan erat dengan dinasti Isyana di Jawa Timur. Hubungan ini dilakukan karena permaisuri Udayana bernama Gunapriya Dharma Patni merupakan keturunan Mpu Sindok. Kedudukan Raja Udayana digantikan oleh putranya, yaitu Marakatampakaja. Rakyat Buleleng menganggap bahwa Marakatampakaja sebagai sumber kebenaran hukum karena selalu melindungi rakyatnya. Marakatampakaja membangun sebuah tempat peribadatan untuk rakyat. Salah satu peninggalan Marakatampakaja adalah kompleks candi di Gunung Kawi. Pemerintahan Marakatampakaja digantikan oleh adiknya, anak bungsu. Anak bungsu merupakan raja terbesar dari dinasti Marmadewa. Anak bungsu berhasil menjaga kestabilan kerajaan dengan menanggulangi berbagai gangguan, baik dari dalam kerajaan maupun dari luar kerajaan. Dalam menjalankan pemerintahan, Raja Buleleng dibantu oleh Badan Penasihat Pusat yang disebut Pakiran-Kiran Ijoro Makabehan. Badan ini terdiri atas Sepati dan Pendeta Siwa serta Buddha. Badan ini berkewajiban memberi tafsiran dan nasihat kepada raja atas berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya. Para ahli memperkirakan keadaan masyarakat Buleleng pada masa dinasti Marmadewa tidak begitu jauh berbeda dengan masa saat ini. Karena pada masa pemerintahan Udayana, masyarakat hidup berkelompok dalam suatu daerah yang disebut Wanua.
Sebagian besar penduduk yang tinggal di Wanua bermata pencarian sebagai petani. Sebuah Wanua yang dipimpin oleh seorang tetua yang dianggap pandai dan mampu mengayomi masyarakat. Selanjutnya, kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Buleleng bertumpu pada sektor pertanian. Keterangan kehidupan ekonomi masyarakat Buleleng dapat dipelajari dari prestasi bulian. Dalam prestasi bulian terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan sistem bercocok tanam seperti sawah, parlak, gaga, kepwan, mal di pegunungan, dan kasuakan. Pada masa pemerintahan Maraka Tampakaja, kegiatan pemerintahan berkembang pesat. Perkembangan tersebut erat kaitannya dengan penemuan urut-urutan menanam padi, yaitu babaki atau pembukaan tanah, luku atau membajak, tanam atau menanam padi, matun atau menyiangi, ani-ani atau menuai padi, dan juga nutu atau menumbuk padi. Dari keterangan tersebut sangat jelas bahwa pada masa pemerintahan Marata Kampakaja, penggarapan tanah sudah maju dan tidak jauh berbeda dengan pengolahan tanah pada masa ini. Selanjutnya, keruntuhan dari Kerajaan Buleleng. Banyak spekulasi mengenai mundur dan hancurnya dinasti Marmadewa. Akan tetapi beberapa ahli mengatakan bahwa hal yang menjadikan mundurnya dari dinasti Marmadewa karena adanya kerajaan baru yang terbentuk, dan Kerajaan Buleleng merupakan kerajaan yang disebut sebagai penyebab runtuhnya Kerajaan Marmadewa yang menggantikan dinasti Marmadewa. Namun Kerajaan Buleleng sendiri hancur akibat dari serangan VC pada tahun 1850. Yang terakhir merupakan raja-raja yang memerintah pada Kerajaan Buleleng. Yang pertama, Gusti Angular Panji Sakti. Yang kedua, Gusti Panji Gede Darasatra. Yang ketiga, Gusti Alit Panji. Yang keempat, Gusti Ngurah Panji. Yang keempat, Gusti Ngurah Jelantik, dan yang keenam yang terakhir merupakan Gusti Made Singaraja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada kekurangan atau ada masukan, silakan berikan masukan. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai Kerajaan Buleleng ini. Sekian dan terima kasih.